Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati bersama, kita berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kau layakkan setiap kami ya Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Dan kami dapat memberikan yang terbaik. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel yang selalu bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah pujian dan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah kami ragukan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman percaya katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, hanya Kau Tuhan, Kau tetaplah Allah
penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman dan percaya katakan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di sana, tidak akan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah, sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan, tidak akan kami goyah Tuhan. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak akan sekalipun kami goyah Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang selalu bersama kami. Oh, ku percaya Tuhan, ku percaya Yesus, Kau Allah yang bersama kami, menyertai setiap kami. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembahkan Allah yang layak untuk disembah. Oh Yesus, sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja adalah Tuhan yang tidak pernah meninggal kami sedetik pun. Pagi hari ini kami datang membawa hati kami Tuhan, membawa syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Kau Yesus yang selalu bersama kami. Haleluya, Kau Yesus Allahku, Tuhanku, Rajaku. Oh, ku bersyukur Kau Allah yang hidup Tuhan. Ku sembah Kau, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, karena kami yakin Kau Tuhan yang bersama kami. Haleluya, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, Yesus, Engkau memegang erat tangan setiap kami, Yesus. Hanya Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, Yesus. Oh, haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap kami.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan. Yesus memberi. Ini iman kami ya Yesus. Kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ya Tuhan, Kau yang memberikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Dengan segenap iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh Yesus Tuhan, Yesus memberiku. Terima kasih Yesus, kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Hanya Kau Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau yang memberikan Tuhan. Terima kasih Yesus, kemenangan. Oh panggil namanya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Yesus memberiku, Yesus memberiku, ya Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sungguh sangat percaya hanya Engkau Tuhan kami yang sanggup memberikan kemenangan setiap pagi ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur sekarang kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersukacita karena kasih-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita bersukacita. Mari kita memuji namanya. Haleluya. Karena kasih-Nya selalu baru bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari kau yang bersukacita katakan, Sukacitaku kan menari. dengan sorak-sorai memuji. Kami naikkan Pujian kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan.
Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kau yang bersuka cita bersama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Mari yang bersukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai kami menunggukan nama-Mu Tuhan, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya, selama-lamanya kami akan tetap menyanyi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada
pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Kau mulia Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang disembah. Ya Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, dengar ini ya Tuhan, ini iman kami. Selamanya kan ku nyatakan besar, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Pada hambanya saya persilahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian berada dimanapun, setelah kita memuji memuliakan Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merupakan roti dan air kehidupan yang akan tetap menguatkan kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di mana Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Karena firman menyatakan Engkau bersemayam di atas pujian. Karena Engkau bersemayam dan hadir, berkati kami dengan firman-Mu. Agar dengan firman-Mu kami terus diperbarui dari hari ke hari. Melaluinya Engkau dipermuliakan. Kami siap menikmati roti dan air kehidupan itu, firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Renungan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Karena minggu ini adalah minggu Pentakosta. Ya, dalam Alkitab menggunakan Pentakosta, artinya hari ke-50. Tapi sudah salah kaprah, orang menyebutkan Pantai Kosta. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18 demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, saya akan menyampaikan tentang Roh Kudus menindaklanjuti karya Kristus di bumi. Sebelum Yesus terangkat ke surga disaksikan sekian banyak pasang mata. Telah mengatakan lebih dahulu, berguna kalau aku pergi.
Sebab kalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Nah, Parakletos oleh polemikus Islam seringkali diplesetkan menjadi Parakliti. Dan itu ditafsirkan akan datangnya Muhammad, nubuatan untuk Muhammad. Kalau memang istilah itu bisa diproyeksikan untuk nubuatan Muhammad, pertanyaannya adalah apakah karakteristik karya dari Roh Kudus ada di dalam Muhammad? Sebab karakteristik dari pelayanan Roh Kudus adalah menindaklanjuti pelayanan Yesus Kristus. Sementara itu Muhammad tidak ada kesinambungan dengan karya Kristus. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata lebih berguna di sini sesuai konteksnya adalah sewaktu Kristus di muka bumi. Sebagai manusia dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Maka dia hanya berada di Timur Tengah, berhadapan orang-orang Yahudi di Galilea, di Yudea, keluar sebentar di Samaria. Tapi pada saat Yesus naik ke surga dan Roh Kudus hadir, maka seluruh umat manusia di muka bumi ini akan menikmati karya yang sama seperti yang Yesus lakukan 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, seperti apa Roh Kudus menindaklanjuti karya Kristus di bumi? Yang pertama, Roh Kudus menempatkan orang dalam kesetarafan. Yesus waktu hadir di muka bumi, dia berada secara geografi di Timur Tengah, di mana di sana tentu memiliki budaya dengan perbedaan-perbedaan yang khas. Ya, di mana ada perbedaan kelas imam maupun kelas umat, awam, kelas budak dan kelas tuan. Ya, dan juga perbedaan-perbedaan menyangkut laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak atau ditempatkan di kelas 2 dibandingkan laki-laki itu di Timur Tengah sana. Nah, ayat 17 yang kita baca ada kalimat yang mengatakan begini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, kalau kita melihat di sini, di mana ke semua manusia disebut baik anak, orang tua, teruna. Ini tidak menegaskan bahwa tidak membedakan orang. Apakah itu orang Lewi yang selalu spesifikasinya berhubungan dengan ibadah dan umur. Tidak ada perbedaan umur. Sebab pada waktu itu seorang nabi, seorang imam layak untuk melayani setelah usia 30 tahun. Maka Yesus di Alkitab tidak dicatat dari usia lahir sampai usia 30 tahun, hanya beberapa saja yang menyangkut diungsikan ke Mesir, waktu disunat dan selebihnya tidak ada. Kalau yang lain-lain mengatakan Yesus itu membuat burung dari tanah, ditiup terbang, itu sebenarnya hanya dongeng cerita yang berkembang pada waktu itu. Tapi itu bukan kisah historis yang bisa dipercaya. Ya, kenapa tidak ada catatan waktu Yesus masih kecil setelah 30 tahun? Karena tradisi seorang imam, seorang nabi bisa melakukan pelayanan setelah usia 30 tahun. Nah, kalau kita lihat Roma pasal 10 ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalimat yang mengatakan begini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Coba kita bandingkan yang senada dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, kalimat Petrus ini, karena dalam pemikiran Petrus, mustahil orang di luar Yahudi akan menerima keselamatan, apalagi dibaptis Roh Kudus. Maka pada saat melihat Kornelius, seorang yang tidak ada darah Yahudi dan dibaptis Roh, Petrus tercengang-cengang. Ya, andaikan Petrus itu punya darah tinggi, dia stroke di situ. Karena itu di luar konsep Yudaism yang partikularistik itu. Dia sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin keselamatan khususnya baptisan Roh Kudus itu diterima oleh Kornelius. Nah,
kita belajar dari prinsip ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kita sebagai orang Kristen ya, haram hukumnya menilai orang itu berdasarkan sara. Ya, perbedaan suku, agama. Ya. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, maka kita setara. Ya, maka di gereja tidak ada sebenarnya ruang di mana orang dibentuk, diklasifikasi dalam perbedaan-perbedaan yang demikian itu. Maka kita sebagai orang percaya, di mana Kristus yang telah datang dan Roh Kudus menempatkan orang itu setara, mari kita menghargai orang per orang itu ya, sama yang diciptakan oleh Tuhan. Kalaupun ada perbedaan itu adalah perbedaan fungsi, di mana memang pelayanan berbeda, tapi secara hakikatnya adalah manusia adalah berbeda. Apalagi Yesus menyatakan kasihlah musuhmu. Ya, kasihlah musuhmu. Musuh di sini bukan sesama kita. Ya. Sebetulnya kalau kita kembali ke Alkitab bahwa musuh kita itu hanya satu, yaitu iblis atau setan. Ya. Jadi kalau kita ini ada perbedaan-perbedaan itu hal yang wajar. Ya, karena memang manusia berbeda dari value yang dimiliki, nilai yang dimiliki. Ya, sehingga segala pemikiran, perspektif sudut pandang berbeda. Ya, tetapi kita mari menempatkan orang-orang itu bersama-sama bahwa mereka adalah orang yang dicintai Tuhan, diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita pada hakikatnya adalah sama. Yang kedua, Roh Kudus memakai setiap orang untuk menyampaikan firman. Roh Kudus memakai setiap orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ada kata nubuatan di sini, ada di mana Allah hendak menyampaikan maksudnya. Apakah nubuatan itu dalam bentuk berkhotbah yang sudah dipersiapkan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah? Ya, istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah juga sama dengan nubuatan yang disampaikan di mana seseorang menerima sesuatu firman dari Allah dan itu harus disampaikan kepada seseorang atau kepada jemaat. Itu nubuatan. Ya. Nah, di sini nubuatan yang disampaikan bukan bermaksud untuk menambahi secara literal firman Tuhan di dalam Alkitab yang terdiri 66 kitab. Ini sudah final, sudah selesai 66 kitab ini secara literal. Tetapi secara strategi tentu setiap konteks kita adalah membutuhkan di mana Tuhan masih campur tangan di dalam hidup kita. Nah pemirsa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalimat berikutnya dalam teks kita dikatakan akan bernubuat, mendapat penglihatan, mendapatkan mimpi. Nah nubuat, penglihatan, mimpi pada prinsipnya adalah Allah mau menyampaikan kehendaknya, menyampaikan firman-Nya. Jangan disalah mengerti, ini mimpi ini bukan mimpinya orang yang tidur kekenyangan, ya, lalu mimpi, bukan itu. Tapi memang mimpi karena Alkitab ini memberikan juga di mana mimpi itu Allah mau menyampaikan pesannya. Apakah itu yang diterima Daniel, apakah yang itu diterima oleh Nebukadnezar, apa itu yang diterima oleh Yusuf. Dan semua mimpi dipakai oleh Tuhan dalam catatan Alkitab untuk menyatakan kehendaknya. Dan namun mimpi juga bisa karena faktor psikologis. Sebab dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 dikatakan mimpi itu karena kesibukan yang sedemikian banyak. Sehingga memunculkan ya, gambaran pengalaman yang waktu orang itu tidur. Dan ini ya tidak ada manfaat apa-apa selain orang Jawa bilang kembangi wong turu. Ya, jadi mimpi yang dimaksudkan adalah di mana Allah menyampaikan pesannya. Nah, pemirsa Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah masih menyatakan kehendaknya. Allah masih menyatakan firman-Nya. Di tengah-tengah dunia modern ini Allah bisa pakai apa saja. Nah, kalau kita lihat catatan sebagai referensi Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9. Ada kalimat yang mengatakan Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat.
Ya, jadi di sini Filipus ini seorang penginjil. Dalam Kisah Rasul pasal 6 dia dilantik menjadi pembantu para rasul. Namun kemudian dia dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yang menginjili kota Samaria dan membaptis di sana. Dan juga dipimpin oleh Tuhan untuk menginjili seorang bendahara dari Ethiopia. Ya, yang mana dia dengan diinjili dan percaya dan dibaptis. Ya. Nah, Filipus ini yang dimaksudkan dia punya 4 anak darah dan punya kemampuan untuk apa? Bernubuat. Ya, jadi kita lihat di sini fakta bahwa nubuat tidak hanya diturunkan kepada seorang nabi sesuai dengan perjanjian lama. Ya, anak seorang penginjil di sini pun bisa. Maka firman Tuhan itu bisa datang di zaman modern ini kepada siapapun Allah menghendaki untuk menyampaikan maksudnya untuk disampaikan. Jadi sebenarnya gereja tidak harus tertutup dengan hadirnya Tuhan di mana nubuatan, penglihatan, mimpi, ya bisa saja. Walaupun memang Alkitab katakan ujilah segala roh. Ya, kita memiliki Alkitab yang bisa menjadi standar. Itu benar atau tidak. Tapi kalau hal-hal yang bersifat teknis, ya mari kita melihat kadangkala di tengah-tengah pelayanan ada hal yang teknis kita tidak mengerti. Dan kadangkala Tuhan menyampaikan maksudnya, kehendaknya. Jadi firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi kita dengan rendah hati menerima firman Tuhan pada waktu khotbah disampaikan. Ya. Dan kita mendengar firman Tuhan. Dan kita terima itu apapun wujudnya. Karena memang firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan berfungsi tidak saja untuk membangun iman. Sesuai Roma pasal 10-17, iman datang dari pendengaran firman. Dan firman itu juga datang untuk mengkoreksi. Karena 2 Timotius 3:16 dikatakan setiap tulisan yang theopneustos, dinafasi, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membawa orang pada kebenaran. Jadi itu tugas firman. Jadi kalau kita mendengar firman seperti ini Bapak Ibu ada di rumah, kebaktian bersama di sini walaupun kita berbeda tempat. Firman disampaikan apakah melalui kebaktian streaming atau kebaktian nanti satu saat kita bersama-sama. Itu hanya cara. Tapi bagaimana kita menyikapi firman itu adalah penting. Kita mempersiapkan hati kita. Karena Alkitab memberi beberapa tipe soal hati. Ada hati yang di pinggir jalan, ada hati yang ada batunya, ada hati yang ada belukarnya. Tapi ada hati yang digambarkan seperti tanah yang gembur yang siap ditanami. Jadi bukan soal pengkhotbahnya sebetulnya persoalannya. Tapi bagaimana sikap kita menikmati firman Tuhan adalah juga faktor yang perlu diperhatikan. Jadi mari kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Ya, kita mengunyah, kita benar-benar supaya dengan benih firman itu bisa bertumbuh berbuah. Dan kekristenan kita boleh menjadi berkat. Karena firman. Ya, bukan sekedar pengetahuan teologi kita bertambah. Tapi juga apa? Pertumbuhan iman yang diekspresikan. Sehingga orang bisa diberkati melalui sikap kita. Perbedaan konsep silahkan. Tapi pada akhirnya semua konsep teologi itu diuji dari mana? Buah perbuatannya. Buah pelayanannya. Di situ bentuk pengujiannya. Yang ketiga, Roh Kudus menempatkan orang menjadi milik Allah. Nah gereja, Bapak Ibu sudah sekalian di mana Bapak Ibu beribadah di sini, Bapak Ibu sudah diajar bahwa ada 3 karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah meterai roh, yang kedua baptis roh, yang ketiga penuh roh. Meterai bicara soal kepemilikan, baptis roh bicara adalah pengalaman perorangan, bagaimana dia memiliki pengalaman secara spiritual dengan Allah. Penuh roh dikontrol oleh Roh Kudus sehingga memunculkan apa? Buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, pemeteraian roh ini sebenarnya membuktikan bahwa kita yang percaya menjadi milik Allah. Jadi kepemilikan inilah, meterai inilah yang menjamin kita untuk sampai kita di rumah Bapa di surga. Makanya Roma pasal 8, orang yang tidak memiliki Roh Kristus dia bukan milik Allah. Jadi pemeteraian ini legalitas kepemilikan. Coba kita lihat teksnya ayat yang ke-21.
Dikatakan begini, ayat 21 dari teks kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Berseru, epikaleo. Nah, penggunaan istilah ini sebenarnya memanggil dalam apa? Kesadaran apa yang menjadi haknya. Memanggil dalam kesadaran apa yang menjadi haknya. Seorang anak manggil papa, dalam kesadaran dia memiliki hak atas panggilan papa itu. Ini yang dimaksudkan konteks menggunakan epikaleo. Coba kita bandingkan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ya, disitu katakan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Namanya akan bertentangan dengan ayat tadi. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu Kisah Rasul pasal 2 yang kita baca tadi. Tapi Matius pasal 7 ayat 21, ya, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Kalau dalam teks bahasa Indonesia ini akan nampak berbenturan. Tapi teks bahasa Yunaninya menggunakan istilah yang berbeda. Matius pasal 7 ayat 21 berseru menggunakan kata lego. Kata lego ini berkata. Kalau orang berkata, ya bisa mikir atau ora mikir. Wong Jawa bilang itu asal jeplak. Ya, kuwi ya berkata. Ya, tapi berkata yang kadang-kadang tidak mikir. Tapi penggunaan yang di atas epikaleo berseru dalam kesadaran dia memiliki hak atas di mana dia berseru itu. Makanya konteks ayat ini berseru kepada Tuhan dan dia selamatkan karena dia sadar siapa dirinya, bagaimana relasinya dengan Tuhan. Nah, di sini penting dengan Roh Kudus hadir membawa kita untuk membangun relasi dengan Bapa kita. Jadi Kristen itu bukan sekedar untuk kita mengikuti liturgi ibadah setiap minggu, ya, masuk, datang, mengikuti liturgi, lalu doa berkat, pulang, amin, haleluya, Senin sampai Sabtu, kafir, nanti Minggu datang lagi ke gereja, Kristen, seperti itu ya puji Tuhan, matinya dino Minggu begitu kan, lumayan gitu pun belum tentu pasti kan begitu. Ya, kekristenan bukan di wilayah itu, maka Yesus mengajar doa, Bapa kami yang di dalam surga tidak bicara atribut kebesaran Allah, kehebatan Allah, tapi bicara Bapa, membangun hubungan. Karena itu mari dengan situasi corona ini sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita ya untuk apakah kita di gereja, di rumah, di mana saja kita bisa beribadah, menikmati kehadiran Tuhan. Ya, yang lalu saya katakan bahwa gereja itu bukan pusat iman. Pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Ya, kalau pusat kita iman Yesus Kristus, dimanapun kita bisa beribadah. Anda goreng tempe pun bisa menyembah Tuhan. Tapi jangan berlanjut lama-lama, Anda tidak tahu tempemu gosong, Anda menyembah Tuhan, malah repot itu. Ya. Tapi menyembah, artinya Tuhan hadir di situ. Bisa kita nikmati. Karena itu mari kita bersama-sama membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita percaya, berseru kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Tidak saja diselamatkan dari api neraka, tapi diselamatkan dalam situasi-situasi yang sulit seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Karena dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati, tetap semangat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Nah, sakramen ini mari kita ikuti dengan hati kita, dengan iman kita. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh beribadah di minggu ini dengan live streaming, ini semua oleh karena berkat Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menikmati persekutuan. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, Bapak Ibu bisa
memegang roti dan air anggur di rumah masing-masing dan mengarahkan perhatian ke layar kaca di mana Bapak Ibu berada. Nah, perjamuan kudus didasarkan kepada 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 dan sebagian ayatnya akan saya bacakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ini dasar perjamuan kudus kita, bukan berdasarkan konsep-konsep yang berbeda. Karena itu mari kita bersama-sama untuk mengangkat tubuh Tuhan ini tinggi-tinggi di kepala kita. Kita akan mengucapkan dengan hati kita, dengan iman kita, dan kita percaya apa yang kita ucapkan Tuhan memberkati dengan segala berkat atas hidup kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan, kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa sakit penyakit, vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa lagi atas kami. Tubuh kami disempurnakan, dipulihkan, diciptakan kembali, baru segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat tubuhmu dipecah-pecahkan, agar tubuh kami tetap utuh. Tubuhmu dipecah-pecahkan, agar hidup nikah kami tetap utuh. Tubuhmu dipecah-pecahkan agar gerejamu menjadi gereja yang katolikos, dalam pengertian penyatuan tubuh Kristus secara universal. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di kepala kita. Kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru, yang tertumpah di atas kayu salib dengan maksud pertama, memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan, dikuduskan. Kami percaya roh dalam kami lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati, setiap yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Punya rumah di bumi, dan kami bukan turun, tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepadanya, buat berkatnya, buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat rahmatmu. Haleluya, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Terima
Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah juga dalam karya-Mu. Di mana 2000 tahun lebih yang lalu Engkau menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini juga kuasa-Mu tetap sama berlaku. Karena itu Tuhan kami berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada, yang bersama-sama kami bersekutu di rumah mereka masing-masing, yang mereka mengalami sakit penyakit, Engkau menjamah mereka, Engkau lawati mereka, dan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, ditahirkan, darah Kristus bekerja, dan dengan iman-Mu, Engkau menerima kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Agar dengan semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati setiap benih firman-Mu yang sudah ditaburkan. Itu akan bertumbuh dan umat-umat-Mu boleh berbuah-buah. Dan buah mereka tetap dan lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mencintai bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati bangsa ini. Beri hikmat, akal, budi, kebijaksanaan. Dari pimpinan pusat sampai daerah. Tuhan menolong agar segala ketetapan kebijakan, khususnya dalam menangani kasus virus corona ini, dapat secepatnya teratasi. Kami percaya dan pasca selesai persoalan ini, Engkau juga akan memberkati. Baik bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Bila sepanjang minggu ini Tuhan menyertai umat-Mu, memberkati umat-Mu, melindungi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat dimanapun berada, angkat tanganmu dengan iman. Dan sekarang dengan otoritas dari surga, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Roh Kudus turun atas engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan.